Hutan Sumatera Barat merupakan penyangga kehidupan dan ekosistem hutan tropis serta benteng alam kunci di Sumatera Tengah. Kawasan hutan yang dimiliki Sumbar seluas 2.286.883 hektar atau 54,43% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Melalui RPJMD 2021 hingga 2026, Pemprov Sumatera Barat menyadari bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu kebijakan strategis. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengadakan diseminasi, informasi, dan penjaringan masukan Ranperda Sumatera Barat tentang perhutanan sosial. Kegiatan ini dilatar belakangi semakin menguatnya tarik-menarik kepentingan sejumlah kawasan hutan lindung untuk tujuan konservasi atau tujuan ekonomi. Diharapkan dari diseminasi peserta dapat memahami semangat dan masukan Ranperda Perhutanan Sosial, serta menghasilkan rumusan masukan dan usulan peserta untuk memperkuat dan mempertajam materi muatan Ranperda. Sehingga perhutanan sosial menjadi isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat. Ini juga merupakan implementasi dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2021 hingga 2026, yaitu mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Jadi memang kita merasa Ranperda ini penting bagi Sumatera Barat. Kenapa? Yang pertama, ada peluang dari Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial. Bahwasanya kewenangan persetujuan perhutanan sosial itu bisa didelegasikan kepada gubernur dengan 3 syarat. Yang pertama, perhutanan sosial masuk dalam RPJMD. Yang kedua, ada perda, dan ketiga ada anggaran yang dialokasikan 35% minimal untuk perhutanan sosial. Kita sebagai, katakanlah gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, tentu harus mendukung program-program prioritas yang disampaikan oleh pusat. Nah, dari kementerian tentu dari 12,7 juta hektar yang menjadi target perhutanan sosial di Indonesia, kita juga akan berkontribusi. Caranya bagaimana? Dengan itu tadi, apabila ini didelegasikan ke gubernur, maka ini akan cepat kita bisa memberikan fasilitasi perluasan perhutanan sosial di Sumatera Barat. Sementara itu, Wakil Gubernur Audi Joinaldi mengatakan, Ranperda ini nantinya memberikan dampak positif terhadap akses masyarakat terhadap kawasan hutan, pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Di sisi lain, hal ini juga menjadi payung bagi pemerintah kabupaten atau kota agar dapat memfasilitasi percepatan pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Dulu orang masuk hutan kan untuk merambah hutan ngambil kayu-kayu yang produktif dan sebagainya. Nah, ternyata hutan ini bisa dimanfaatkan lebih dari itu. Nah, itu kita bilang kehutanan sosial. Dimanfaatkan untuk apa? Terkait tanaman bisa, hasil tanaman kayu bisa, contohnya madu galo-galo, ekowisata bisa, perikanan bisa, ternak bisa, integrasi hutan untuk breeding sapi, jadi sapi dilepas saja, nanti dikawin alami, itu bisa juga. Terus hasil-hasil hutan kayu tadi kayak paku, rotan, ya, yang bisa dimakan maupun yang nggak bisa dimakan ya, banyak macamnya, pangan maupun non-pangan. Jadi dengan potensi yang sangat besar ini, supaya kedepannya masyarakat juga nyaman masuk hutan, nggak disangka merambah atau mencolong sesuatu yang bukan miliknya, nah butuh perlindungan hukum buat masyarakat Sumatera Barat. Dan ini mesti catat, perhutanan sosial Sumatera Barat juga termasuk salah satu perhutanan sosial yang cukup besar di Indonesia. Kan karena negara kita 81% negara itu di dalam kawasan hutan. Nah, makanya Pak Kadis Kehutanan menginisiasi acara ini supaya kita betul-betul punya payung hukumnya dalam bentuk peraturan daerah yang melindungi masyarakat Sumatera Barat. Rendika Putra, Padang TV.